terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta semua kekayaan dalam bentuk uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang akibat pelaksana hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah maupun sumber lain yang sah dan mengikat. Nah, kesamaan inilah barangkali persepsi kita harus bangun dengan definisi tentang keuangan negara. Tidak jauh beda, hanya tugas fokus yang diberikan oleh BPKH, yaitu mengelola dana haji. Kemudian juga Ibu dan Bapak sekalian, kita berlanjut. BPK di dalam setiap kerjanya ini kita perhatikan, membangun nilai integritas dan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip nilai dan keputusan. Tentu tidak mudah menegakkan ini, Ibu dan Bapak sekalian, karena kerentangan, kewenangan, dan jenjang dari pimpinan sampai ke bawah tentunya hal-hal yang harus dibangun yang terus-menerus didorong di dalam BPK sendiri untuk meningkatkan integritas setiap auditornya di lapangan. Kemudian independensi, Ibu dan Bapak sekalian, saya lebih cenderung mengatakan independensi ini adalah terdependensi tujuan BPK ini. Jadi independensi BPK adalah terdependensi dengan tujuan bernegara. Oleh karena itu, saya berani duduk dengan BPKH karena kita mempunyai suatu tujuan yang sama untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik dan mendorong BPKH untuk mencapai memformulasikan segala fungsi dan tugasnya sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Jadi independensi ini merupakan kemampuan individu ya yang paling utama karena organisasi dan kelembagaan terdependensi dengan segala nilai-nilai dan eksternalitas yang melekat. Kemudian ini yang menjadi pokok bahasan utama kita ya di dalam BPK nilai dasar ini membangun profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Standar yang berlaku ini adalah termasuk juga dalam bentuk SPKN, standar-standar lainnya dalam organisasi maupun standar yang ini yang susah. Ya, yang harus kita tingkatkan standar perilaku kita di dalam menangkap setiap kegiatan atau aktivitas kita di dalam terutama auditor melihat tata kelola keuangan negara. Ibu dan Bapak, saya coba menjelaskan ini yang selalu saya ingatkan kepada adik-adik saya yang sekarang menjabat, karena insya Allah 2 tahun lagi atau setahun lagi mungkin saya meninggalkan Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, inilah menjadi model kita yang harus kita kembangkan. Jadi, kalaupun teman-teman datang ke BPKH, tentunya dalam rangka oversight, ya, bahwa otomatis BPK yang paling dasar adalah mendorong upaya pemberantasan korupsi. Kemudian meningkatkan transparansi, mendorong teman-teman ya di para audit itu menyiapkan ya bottom line dari transparansi adalah penyusunan raca sebagai pertanggungjawaban keuangan dan tentunya menjamin terlaksananya akuntabilitas, selalu meningkatkan efisiensi ekonomi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan. Nah, yang sekarang kami lakukan barangkali pelan-pelan kita duduk sama-sama berdiskusi termasuk dalam forum ini mendalami kebijakan dan masalah publik, insight, memahami, melihat teman-teman kondisi apa yang dihadapi oleh BPKH secara dalam. Ya. Jadi untuk itu baru kita bisa memberikan masukan, memberikan pendapat dan rekomendasi. Dan lebih besarnya lagi, akhir daripada the accountability organization maturity model ini yang dikembangkan oleh BPK Amerika, ikut membantu masyarakat dalam mengambil keputusan untuk memilih alternatif masa depan. Sebelah kanan Ibu dan Bapak kita lihat, inilah yang beberapa tahun ini kita dorong untuk seluruh auditor kita aktif ya di dunia internasional, dan terakhir Wakil Ketua BPK Pak Agus Joko Pramono menjadi salah satu badan anggota Independent Audit Advisory Committee di United Nations.
Kembali barangkali itu gambaran yang saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian tentang persamaan dan juga mungkin arah ke depan yang BPK lakukan, sehingga apa yang kita lakukan Ibu dan Bapak bisa melihat. Kalau nanti di lapangan ada miss, tentunya dengan saya berikan gambar ini bisa menjadi feedback bagi kami untuk perbaikan-perbaikan. Kemudian kita mencoba profesionalisme dalam bekerja seperti tema kita pagi ini. Saya melihat pertama yang harus kita perhatikan adalah time frame. Time frame ini hubungannya tentu hubungan kerja bagi kaum muslimin adalah terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Time frame. Jadi Ibu dan Bapak, pekerjaan kita melihat time frame ini mungkin kita bisa lihat surat Wal Asri, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wal Asri innal insana lafii khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi time frame itu selalu ada dalam rangka tadi mendorong, meningkatkan perbaikan, menyampaikan sesuatu yang hak dan benar. Oleh karena itu BPK datang untuk melihat hak dan benar sesuai dengan standar kalau memang itu melakukan audit keuangan misalnya, sesuai dengan standar. Dan selalu ada time frame, ada waktu. Jadi saya melihat time frame ini Ibu dan Bapak ada dua, yang posisi internal, ya, ada cerita yang menarik di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 61 dan 73 tentang anak di zaman Bani Israel yang begitu cintanya kepada ibunya yang membagi waktu. Nah, ini bisa menjadi contoh kita. Membagi waktu di waktu malam, sepertiga malam untuk qiyamul lail, kemudian sepertiganya untuk tidur, dan sepertiganya menemani ibunya. Ya, mungkin kalau kita lihat sekarang menemani ibu ini bisa kalau memang ada ibu kita atau ada keluarga kita, mungkin kita bisa bercanda, ya, bersenda gurau, ya, setelah sholat subuh barangkali, setelah mengaji, dibagi waktunya menjadi sepertiga. Dan di siang hari, anak tersebut mencari kayu bakar dan menjualnya ke pasar dan membaginya dengan ibadah. Jadi kita lihat kalau kita analogikan tentang kehidupan kita, apakah kita selama ini sudah membagi waktu kita untuk pekerjaan kita, ya, dan juga untuk ibadah kita. Jadi hari-hari itu harus kita bagi untuk bekerja, ya, tentu di BPK dan juga di BPKH, bagaimana setiap kegiatan yang ditugaskan, dibebankan bisa selesai dan membagi waktu beribadah. Kemudian hasilnya ini yang menarik, tentu bukan menjadi pokok bahasan kita, bahwa ini yang menarik. Mungkin waktu itu zaman masih sebelum Rasulullah, jadi sepertiganya hasil disedekahkan. Kita hanya 2,5% dari zakat barangkali. Kemudian sepertiga diberikan keluarga dan sepertiga untuk keperluannya. Jadi time frame ini dengan membagi-bagi waktu ini tentunya menjadi hal yang utama. Karena kita juga melihat mungkin al-waktu dainun, al-waktu kasib. Waktu itu bisa membunuh kita, ya, karena pedang. Oleh karena itu di dalam setiap pencapaian kerja kita juga harus memahami adanya batasan waktu. Nah, batasan waktu ini Ibu dan Bapak yang menarik adalah bahwa tidak ada penyusunan neraca mungkin 24 bulan, 36 bulan. Ya. Yang ada hitungan sebagai ajas profesionalitas, pasti laporan keuangan itu 1 tahun. Jadi kalau ada yang lebih dari 1 tahun, itu berarti di luar time frame profesionalisme. Kemudian dari segi eksternal time frame ini atau waktu, ya, waktu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, dasar kita untuk membangun, ya time frame juga saya selalu ingatkan kepada teman-teman untuk tepat waktu. Jadi kalau kita tidak bisa menepati waktu hadir yang sudah ditetapkan, bagaimana kita mengurusi hidup kita selanjutnya?
mengatur kehidupan pekerjaan lainnya. Kalau waktu saja kita tidak bisa atur. Itu yang selalu saya ingatkan waktu saya menjadi wakil ketua BPK. Jadi time frame ya dalam bentuk tadi pembagian dan semua hal ya kehidupan ini ada waktunya. Yang berikut mungkin eksternalitas kita. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara tahun 2003, time frame ini juga jelas disebutkan ya bahwa yang dimaksud dengan rencana keuangan itu tahunan. Jadi tidak ada rencana keuangan 3 tahunan ya atau 6 tahunan barangkali. Karena itu di luar kebiasaan dan tidak proporsionalisme dalam ajas akuntansi. Jadi dan juga ajas tentang universal tentang anggaran. Oleh karena itu tadi mungkin eksternalitas tentang time frame ini ya yang harus kita lihat, kita bangun bahwa setiap kegiatan harus ada anggaran. Setiap anggaran harus ada kegiatan. Karena tadi dalam waktu time frame ini kita bisa melihat tentang fungsi-fungsi keuangan negara, ya, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan dan fungsi alokasi. Jadi kalau keuangan negara itu mempunyai fungsi, berarti BPK perannya adalah di fungsi pengawasan. Dan teman-teman tadi mempunyai fungsi otorisasi, pengalokasian, dan perencanaan. Yang kedua, mungkin dalam meningkatkan profesionalisme kita, yang selalu saya dorong kepada teman-teman sekalian adalah, wah ini kok sudah balik ya? Kembali. Ini udah mau berakhir aja nih Pak. Kita lihat proses bisnis. Jadi untuk meningkatkan profesionalisme Ibu dan Bapak sekalian, kita harus memahami proses bisnis. Proses bisnis itu barangkali kita bisa lihat yang pertama bahwa setiap medium organisasi, ya, yang seperti saya sampaikan tadi, ada organisasi, ada manajemen, ya, pasti ada proses bisnis di sana. Karena proses bisnis itu mengantarkan tujuan. Jadi teman-teman meningkatkan profesionalisme harus memahami setiap proses bisnis yang dilakukan, ya, atau yang dilimpahkan atau yang ditugaskan kepada kita. Jadi dengan memahami proses bisnis ini, insya Allah profesionalisme kita semakin hari kita semakin belajar. Di proses bisnis mungkin tadi ada yang menarik mungkin di surat Al-Ansyar. Alam nashrah laka sadrak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak fa innamal usri yusran, innamal usri yusra, fa iza faraghta fansub wa ila rabbika farghab. Jadi kalau kita lihat Ibu dan Bapak di sini proses bisnis, ya, kalau dari ayat yang dari surat yang saya bacakan ini, bahwa setiap menyelesaikan suatu pekerjaan, ya, kerjakan, ya, selesaikan sebelum pekerjaan lain datang. Jadi proses bisnis itu mengurai apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya, dan juga pasti, ya, ini dalam surat ini saya ambil mungkin dari hikmahnya, setiap kesulitan pasti ada kemudian dan jalan keluarnya. Dan tentunya di proses bisnis ini Ibu dan Bapak sekalian pasti ada eksternalitas dan internalitas, ya, di dalam pengendalian. Ya, proses bisnis itu harus dikawal melalui sistem pengendalian internal maupun sistem pengendalian yang dilakukan oleh eksternalitas, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan masuk ke dalam proses bisnis BPKH dalam rangka tadi fungsi pengawasan dan mendorong, ya, bukan mencari-cari salah atau mencari kelemahan. Kalaupun ada kekurangan, kesalahan dan kelemahan itu menjadi rekomendasi dan pendapat BPK untuk tadi dependensi kita mendorong setiap lembaga untuk mencapai tujuan bernegara. Dan tentunya dalam proses bisnis kita harus memahami standar operasional prosedur, tupoksi, standar-standar lainnya secara
profesionalitas. Ya, dan setiap proses bisnis tadi saya katakan selalu ada anggaran dan kegiatan. Nah, anggaran dan kegiatan harus kita jaga oleh eksternalitas dan internalitas di pengendalian untuk menjaga agar BPKH misalnya transparan dan akuntabilitas. Saya menyatakan tadi bahwa transparansi ya itu adalah rangkaian ya kegiatan pencatatan ya segala bentuk pengeluaran pendapatan sampai bermuara setiap tahunnya dari perencanaan menjadi laporan keuangan BPKH misalnya. Dan setiap peningkatan itu selalu ada peningkatan aset dan peningkatan pelayanan publik. Jadi ujung tombak atau muara setiap tahunnya indikasinya yang kita lihat adalah bagaimana meningkatnya aset dan bagaimana meningkatnya pelayanan yang dilakukan oleh BPKH. Ya, tentu by system ya kita lihat best practice-nya untuk transparansi adalah sistem akuntansi ya sampai ke titik laporan keuangan dan dibatasi oleh waktu. Tadi tahun per tahun tentu kita akan melihat going concern. Ini yang harus dilihat going concern tidak hanya untuk hari ini, tidak hanya untuk 5 tahun ke depan, tetapi untuk terus BPKH menjaga ya segala bentuk kepercayaan untuk mengelola keuangan haji, baik dari DAO maupun dari azas manfaatnya. Inilah mungkin kerjasama dalam memahami proses bisnis, ya betapa pentingnya BPK selain menjaga independensi dan tentu menjaga integritas, tetap berkomunikasi dengan internal auditor, ya dan terus-menerus untuk melihat, ya menjaga going concern tentang kelangsungan BPKH di dalam mencapai tujuan yang dimaklumatkan di dalam undang-undang. Kemudian yang terakhir untuk meningkatkan profesionalisme dalam kerja kita, pendidikan berkelanjutan. Jadi ini penting sekali seperti yang Ki Hajar Dewantoro kemukakan. Ya, tentu seperti yang saya sampaikan dalam Iqra surat pertama, inti dari tentang perintah untuk membaca dan tentang memahami penciptaan manusia. Jadi kalau kita memahami penciptaan manusia, memahami diri kita, insya Allah kita bisa memahami lingkungan kita. Dan juga tentu keutamaan untuk menulis. Jadi saya ingat barangkali waktu sekolah di SMP dulu, guru saya bilang jangan lupa 5M. Ya, 5M itu menulis, membaca, mengingat-ingat, menghafal, satu lagi saya lupa mungkin. Tapi itu yang selalu saya ingat. Jadi menulis, membaca, menghafal, mengingat-ingat, itu bagian daripada meningkatkan profesionalisme yang dari hari ke hari kita harus ingat akan hal tersebut. Jadi apa yang disampaikan juga oleh Ki Hajar Dewantoro, ya, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Ini profesionalisme harus mengukur apa yang disampaikan oleh pendiri pendidikan ini. Begitu mulianya bahwa setiap orang sebagai guru. Saya masih ingat waktu masih anak-anak belajar sepeda, tidak tahu mana kanan kiri arah jalan, tetapi seorang tukang becak sampai sekarang saya masih mengingat hal itu, mengingatkan kepada saya, kamu jangan naik sepeda di sebelah kiri yang seharusnya di sebelah kanan. Dan sampai sekarang saya ingat terus. Ya, jadi jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru, ini penting. Dan bagi BPK ada jargon, statement, apabila masuk ke dalam suatu entitas, kita masuk sebagai murid, keluar sebagai guru. Jadi masuk ke BPKH banyak bertanya sana sini, pada akhirnya setelah audit selesai, seolah-olah menjadi guru, bisa memberikan rekomendasi, dan bisa memberikan pendapat. Jadi kalau kurang bertanya, kurang belajar, kurang membaca, maka tentu rekomendasi pendapatnya menjadi tumpul.
Saya pikir ini hal yang tiga hal yang harus kita bangun, terutama teman-teman saya di BPK, menjaga time frame, waktu, proses bisnis, memahami ya teman-teman yang menjadi partner kita atau menjadi objek pemeriksaan kita, kemudian juga long life education. Ibu dan Bapak sekalian, 20 Februari 2020, alhamdulillah BPK sesuai dengan undang-undang punya sertifikasi profesi. Ini juga bagian dari profesionalisme yang dibangun di BPK, yang kita sebut dengan Certified State Finance Auditor. Bagi teman-teman dari pengendalian internal untuk mengambil ini silahkan. Kebetulan saya ditunjuk sebagai penanggung jawab dan ketua dari Institut Pemeriksa Keuangan Negara. Ini bagian dari long life education. Jadi continuing education itu kewajiban tidak hanya bagi auditor, juga bagi kita semua. Demikian barangkali, namun sebelum saya akhiri, saya bacakan pantun lagi. Tapi pantunnya di depan saya ini kemana naruhnya nih, saya lupa. Kita lihat. Bulan Ramadan, bulan keberkahan, berkah bagi orang-orang beriman. Segala pahala akan dilipat gandakan, bahkan beribu-ribu lipatan. Masya Allah. Amat merdu suara azan, ayo sholat disegerakan. Sebentar lagi akan lebaran, segala salah saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Mantap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Bahrullah Akbar yang telah memberikan motivasi, sharing, dan ada tausiah di antara itu. Sangat-sangat lengkap sekali, Prof. Terima kasih. Ada filosofi pemeriksaan, kemudian juga inti dari kegiatan pemeriksaan, dan yang terakhir tadi yang sangat detail adalah mengenai profesionalisme di mana terdiri dari 3 pilar. Yang pertama adalah time frame, kemudian proses bisnis yang harus kita pahami, yang terakhir yang paling penting adalah long life education. Dan ini tadi ditutup oleh Prof dengan undangan kepada kita semua bagi teman-teman pemeriksa mungkin untuk dapat bergabung di IPKN yang diketuai sendiri oleh Bapak Prof Bahrullah Akbar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi kepada kita menjadi manfaat dan manfaat untuk kita semua. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh audiens, Prof. Mohon izin untuk kami bacakan satu persatu mungkin. Yang pertama dari Bapak Dr. Muhammad Akhir Adnan dari anggota Dewan Pengawas. Pertanyaannya adalah, Prof. Bahrullah, terima kasih sharingnya. Mohon sharing secara singkat apa saja kriteria profesional sebenarnya, sehingga bila kita tahu kriteria ini, maka dengan mudah kita menilai diri sendiri dan seseorang sejauh mana profesionalismenya di dalam sebuah entitas atau lembaga. Monggo dapat ditanggapi Prof. Bahrullah. Langsung, Prof, satu-satu nanti kami bacakan. Tadi sesuai dengan nilai-nilai dasar dari kacamata Badan Pemeriksa Keuangan, profesionalisme itu adalah membangun nilai-nilai, ya, nilai-nilai profesional dengan, ya, jadi kalau boleh dikatakan melalui prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Jadi kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan ya, berpedoman kepada standar yang berlaku. Kalau tidak kita belajar, seperti yang saya sampaikan, tidak memahami, ya tentunya menjadi sia-sia profesionalisme ini dan bukan profesional. Oleh karena itu, nilai dasar ini diwajibkan selanjutnya melalui pendidikan kelanjutan. Jadi kalau dibilang atau dipertanyakan tadi kira-kira apa indikatornya, tentu yang paling penting adalah kalau menurut hemat saya, kita belajar. Ya, tadi yang disampaikan oleh barangkali surat Al-Iqra.
Jadi pedoman Al-Iqra saja kita surat itu kita sampaikan, mudah-mudahan terus kesinambungan kita bisa mendefinisikan tentang profesionalisme. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Rohullah. Ada lagi satu dari Bapak Ahmad Iskandar Zulkarnain, anggota Badan Pelaksana. Yang saya hormati Prof. Bahrul, yang dimuliakan Allah, izin bertanya, dalam Islam profesionalisme bisa digambarkan dalam sifat-sifat Rasulullah, yaitu siddiq, fatonah, amanah, dan tablik. Jika kita tambahkan I atau istiqomah menjadi sifat, jadi S-nya siddiq, I-nya istiqomah, F-nya fatonah, A-nya amanah, T-nya tablik. Nah, yang pertanyaan adalah bagaimana cara membangun profesionalisme sebagai budaya dan dapat menginternalisasi dalam sebuah lembaga, khususnya bagi insan BPKH yang terdiri dari berbagai macam latar belakang sehingga dapat menjadi budaya profesional sesuai dengan nilai-nilai BPKH atau di dalam sebuah satu entitas. Silakan, Prof. Tentunya ini tidak mudah yang kita sebut dengan budaya kerja di dalam suatu organisasi. Karena budaya kerja organisasi itu dipengaruhi antara lain oleh gaya kepemimpinan. Alhamdulillah di BPK, karena saya di BPK sejak tahun 1985, budaya kerja, ketelitian, kecermatan itu terus-menerus menjadi rangkaian. Nah, cuma tadi sebagai suatu lembaga, ya, antara yang penting mungkin Ibu dan Bapak sekalian dalam berkomunikasi menjaga tentang bagaimana mentransfer ya, budaya kerja ini. Karena budaya kerja ini kalau saya lihat selalu ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang faktor internal itu sangat mudah kita tangani atau pelan-pelan. Tadi saya coba membangun bahwa apabila kita terus-menerus meningkatkan independensi, integritas, dan profesionalisme, ditambah dengan ya, medium organisasi pengadministrasian, ya, segala instrumen pengawasan, ya, di BPK antara lain ada majelis kode etik, ada majelis tuntutan perbendaharaan, itu menggarding, diusahakan menjaga, ya, menjaga agar tadi budaya kerja, ketelitian, kecermatan, dan segala macam itu terus dilaksanakan. Dan ini tidak bisa dilaksanakan apabila setiap auditor kita tidak belajar. Makanya kewajiban untuk terus-menerus belajar, ya, membaca, menilai, dan membuat budaya kerja ini terus-menerus menjadi tatanan yang meresap, ya, supaya istiqomah ini juga tidak muak. Karena faktor eksternalitas juga terkadang mempengaruhi, ya, faktor eksternalitas auditornya, ya, mungkin di luar bergaul dan segala macam, ya, dengan hal-hal yang mungkin kurang pas. Demikian juga kelembagaannya melalui tercermin pimpinannya, semua ini harus dilaksanakan dengan baik. Artinya ada yang memonitoring. Di BPK itu tugas itu dilakukan oleh Wakil Ketua BPK. Ya, tapi sekarang ini tugas saya satu, bagaimana mendorong setiap entitas di 5 ini tadi mencapai tujuannya dan kita memberikan masukan yang baik sehingga kita istiqomah untuk mendorong teman-teman transparan dan akuntabel. Mudah-mudahan itu bisa menjawab, Pak Nur, ya. Ya, baik. Ada satu lagi, Prof. Banyak sekali nih yang bertanya. Kami bacakan singkat dari Bapak Beni Wijaksono yang intinya adalah BPK sebagai lembaga yang kredibel dan juga syarat pengalaman dan profesionalisme. Kami pengen belajar bagaimana teman-teman BPK khususnya auditor cara menghadapi tantangan yang berada di lapangan pada saat melakukan pemeriksaan. Ya, tentunya tadi berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, kita mendorong dan mengingatkan. Ya, mengingatkan tentang prinsip kehati-hatian, tentang standar, tentang kode etik yang mereka harus junjung, tentang komunikasi dengan para auditi, sehingga terus-menerus bisa terjaga. Dan tentunya bagi saya mungkin, dan saya harapkan teman-teman juga,
bahwa integritas itu dipengaruhi oleh keimanan dan ketakwaan. Ya. Jadi setiap ketakwaan dan keimanan, saya bisa sampaikan ayat-ayat yang terkait selalu dengan amal soleh. Ya, tapi kalau kita kaitkan lagi tadi faktor-faktor internal eksternal komunikasi, ini yang menjadi seni daripada kita, ya. Baik seni organisasi seperti pimpinan BPK dalam berkomunikasi maupun auditor kita di lapangan berkomunikasi, ya. Karena tadi komunikasi ini terkadang bisa miss, ya, bisa miss dari tujuannya. Tujuan untuk belajar, ya, memahami entitas proses bisnisnya, keluar dengan memberikan saran, tapi saking keenaknya berkomunikasi, duduk makan minum sambil sama-sama dengan auditor hampir setiap saat sehingga lupa pekerjaan antara lain. Jadi menurut saya tadi teman-teman sekalian jangan lupa, ya, bahwa setiap keimanan dikaitin dengan amal soleh. Ini ada ayat-ayat Al-Quran yang mungkin sebagai referensi kita, surat Al-Jatsiyah. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ya, beriman dan amal soleh, maka Tuhan mereka masukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Kemudian di surat Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, maka mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Saya tambahkan lagi, ya, surat Al-Buruj, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal, ya, akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terakhir, ya, ini di surat Saba, hai gunung-gunung dan burung-burung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi, buatlah baju besi yang besar dan ukuran nyaman, dan kerjakan amalan yang saleh. Jadi profesionalisme itu terkait dengan integritas, dengan keimanan, dan setiap keimanan Allah katakan harus dikaitkan dengan amal yang soleh. Jadi teman-teman, amal soleh itu apa? Yang melakukan pekerjaan secara profesional dan profesionalisme, proporsionalitas. Jadi kalau dia seorang auditor pratama, jangan bekerja seolah-olah menjadi auditor ahli. Ya, kemudian juga tentunya tadi bahwa bagian dari konteks kita adalah bahwa apa yang kita kerjakan harus didasari oleh pengetahuan, ya, pendidikan, dan kewajiban di BPK itu harus 80 jam setiap tahunnya minimal harus masuk kelas. Demikian barangkali. Ya, terima kasih Prof. Jadi profesionalisme didorong dari berbagai hal. Salah satu adalah keimanan, Prof, ya. Dan itu cocok dengan nilai-nilai Islam yang kita patuhi seperti itu. Selanjutnya adalah dari Pak Acep Jaya Prawira. Terkait dengan timeline, Prof. Baik internalitas maupun eksternalitas yang membutuhkan perencanaan tahunan. Pertanyaan adalah, kira-kira rencana strategis BPKH untuk jangka menengah dan jangka panjang ke depan kira-kira seperti apa, Prof? Pak Asep lebih tahu dari saya itu. Maaf, itu salah baca, Pak. Maksud saya BPK, Pak. BPK. Rencana BPK kira-kira seperti apa? Nah, kira-kira gitu, Pak. Terima kasih. Ya, kebetulan Pak Asep, nanti kita bisa mungkin duduk sama-sama ngobrol barangkali apa yang kita dapat lebih spesifik, Pak Asep, ya. Di BPK itu kita ada renstra setiap 5 tahunan. Ya, jadi 5 tahun, jadi dari sekarang ini dimulai tahun 2020 sampai 2024. Gitu. Dan barangkali mudah-mudahan sepertinya BPK dalam implementasi kebijakan organisasi karena sudah 70 tahun saya pikir settled. Tapi memang biasa kalau di dalam organisasi kan the man behind, ya. Terkadang yang memimpin mungkin sama juga dengan BPK. Ini kesamaan BPK lainnya nih. Nah, pemimpinnya itu ada 8 ya Bapak ya. 7. BPK ada 7 ya. BPK ada 9. Jadi dalam di level bawah semua standar pemeriksaan, pedoman dan segala macam insya Allah sudah settle semua. Termasuk juga belum lama ini profesi dan segala macam. Dan visi misinya satu Pak Asep.
Kita satu. Jadi seluruh pekerjaan kita itu dalam rangka mendorong pemerintah untuk transparan dan akuntabel. Seperti tadi maturity. Jadi kita sudah mencoba masuk. Jadi kalau saya mengajak Bapak ngobrol, berdiskusi, kalau itu jangan kan ada juga yang lari, Pak ya. Padahal kita mau mengambil, barangkali kita bisa insight masuk, dan kalau sudah masuk bisa memberikan lebih baik rekomendasi dan pendapatnya dan kena. Kan terkadang di lapangan, mohon maaf, ini adik-adik saya, kan terkadang antara yang di hasil temuan audit dengan rekomendasi terkadang tidak nyambung. Ya, terkadang tidak nyambung. Itu mungkin karena tadi kurangnya pembelajaran, kurangnya membaca. Nah, ini makanya setiap profesi di BPK itu didorong untuk terus-menerus belajar. Ya, kalaupun ada kesalahan tersebut, nanti ada quality control dan quality assurance. Jadi Bapak bisa duduk, nih soal-soal seperti ini Pak, bagaimana? Di bawah, melihat dari segi teknis mungkin saya sebagai anggota melihat lebih makro. Jadi judgement saya mungkin lebih nasional, ya, gitu. Jadi bisa, berarti bukan kalau dulu memutihkan temuan, bukan, tapi itu adalah control assurance dan control quality control. Jadi ini sebenarnya nggak pas, jadi kita kembalikan secara standar yang berlaku di BPK. Nah, ini yang menjadi pendorong perencanaan strategis BPK. Seluruh kegiatan termasuk BPKH itu dilihat kira-kira tahun ini apa yang mau kita lihat. Sehingga kompilasi dalam 5 tahun ke depan, ya, rekomendasi BPK tentang BPKH itu betul-betul bisa dilaksanakan oleh BPKH. Ya, dan sehingga tadi BPK juga tidak memberikan rekomendasi yang salah begitu. Nah, ini yang perlu, makanya kita duduk, dan seperti sekarang ini saya menyimak, mendengar, ya, kalau lihat di koran tentang haji dan segala macam, ini bagian daripada persiapan perencanaan strategis BPK ke depan. Bagi BPK, kalau boleh saya jujur ngomong sama Pak Anggito, kita sangat prihatin sebenarnya dengan subsidi. Ya, kalau kita boleh anggap ini subsidi. Ya, jadi kalau kita hitung saja secara matematik ini tidak akan bisa kita lakukan. Tapi mungkin Allah lebih tahu dari kita, mungkin ada jalan keluar barangkali. Tapi saya juga tidak bisa mengatakan apa benar ini prediksi saya, ya. Tetapi kalau dari hitungan matematik ini harus kita pelajari lebih baik supaya tadi going concern daripada BPKH terus berlanjut, dan ini bagian rencana strategis BPK kita lihat, ya, untuk spesifik, ya, untuk BPKH. Demikian Pak Asep. Maaf. Terima kasih Prof. Satu lagi Prof, ada dari Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah anggota bidang SDM. Ini bertanya mengenai internalisasi budaya di BPK. Bagaimana model tersebut, yaitu model piramid tadi yang Prof sampaikan di awal, ditransformasikan di BPK dan seluruh pegawai BPK? Bagi saya, Bapak, waktu saya wakil ketua, tidak ada jalan lain kecuali mereka disekolahkan. Sekolah, kursus, sekolah, kursus. Jadi waktu mungkin saya ini sebagai satu contoh, kita BPK ya ikut aktif di BPK internasional, ya, malah menjadi ketua kelompok grup untuk menyusun standar audit internasional. Tapi ada eselon 2 yang nggak pernah keluar negeri. Karena memang di BPK, ya, dulu itu harus TOEFL-nya minimal 450 untuk keluar negeri. Nah, bisa bayangkan kalau untuk senior-senior ini kan, mereka ahli, berpengalaman di teknik audit, tetapi karena ketidakcakapan dalam bahasa Inggris, mereka tidak pernah dapat kesempatan. Jadi, saya menginisiasi, mendorong mereka ikut kursus. Ini salah satu contoh mungkin. Saya kasih kursus satu grup 20 orang, ya, ke Masrik, ya, belajar tentang komunikasi, ya.
Dan itu saya campur, perempuan, laki, dan yang ahli bahasa Inggris. Karena kalau kita bicara komunikasi, pasti mereka memahami. Cuma dalam bahasa Inggris mereka agak tentu sulit. Nah, itu kita campur. Ini membuat, menurut saya membuat pondasi-pondasi ya untuk menjadi budaya kerja. Apalagi kalau kita masukkan konteks dari berapa usianya yang dari junior, senior dan segala macam. Kita mix ya. Kita mix, kita duduk, kita dorong yang bisa bahasa Inggris yang sama seniornya dikasih suruh baca. Ya, karena materinya pasti memahami. Jadi ini bagian tadi untuk salah satu contoh meningkatkan budaya kerja di BPK. Dan saya selalu mengingatkan, memberikan, kalau saya dorong, saya selalu mendorong bekerja dan memberikan reward. Kalau kamu selesaikan ini, kamu akan dapatkan ini. Kita duduk sama-sama, kita usahakan ini. Itu yang selalu saya sampaikan. Dan alhamdulillah barangkali reward sekarang ini BPK renomnya termasuk tinggi. Saya nggak tahu di BPK sama apa tidak sama BPK ini. Kalau nanti sama, jadi ini bagian ketiga persamaan antara BPK dan BPKH di dalam remunerasi. Alhamdulillah. Gitu Pak. Baik, Barangkali Pak. Ada dua lagi, satu dari Ibu Huria dan satu lagi Pak Islam. Bu Huria dulu. Prof. Bahrullah Akbar yang terhormat, saat mengaitkan tadi surat Al-Asr dengan time frame dan koneksinya dengan iman, kebenaran, keimanan dan juga kesabaran. Pertanyaan adalah apabila hal tersebut dikaitkan dalam proses audit atau pemeriksaan BPK di lapangan atau di lembaga, bagaimana dengan saat membuat rekomendasi hasil pemeriksaan, bagaimanakah aplikasinya secara singkat? Ya, itu tadi setiap penugasan itu ada batasan waktu. Dan setiap batasan waktu yang diperiksa itu melihat batasan waktu yang diperiksa. Ya, jadi 2 tahun anggaran, 1 tahun anggaran, ya biasanya 2 tahun anggaran. Jadi pembanding tahun per tahun. Dan kitanya dibatasi waktu juga. Dan dalam keterbatasan waktu itu komunikasi adalah penting, kesabaran itu penting. Karena tidak semua dalam berkomunikasi itu teman-teman nyambung. Ya, terkadang pergilah pimpinannya yang mau diminta konfirmasi nggak ada dan segala macam. Kalau sudah begitu biasanya auditornya kesel itu. Jadi sudah tidak objektif lagi. Ya sudah dia tulis seenaknya aja itu. Oleh karena itu mungkin teman-teman BPKH kalau BPK datang duduk temanin. Tapi jangan diajak ngopi. Diajak makan. Ya, diajak diskusi. Demikian barangkali. Iya. Betul sekali Prof. Jadi dengan duduk bersama sambil belajar juga Prof ya dari yang saling belajar. Long Life Education tadi. Terakhir ada pernyataan dari Pak Yuslam Fauzi, Ketua Dewan Pengawas. Pak Bahrullah yang kami hormati dan teman-teman insan BPKH. Menurut beliau, Prof. Bahrullah Akbar adalah tepat menjadi uswatun hasanah tentang profesionalisme. Ya. Yaitu beliau bukan hanya pekerja yang sukses dan keras dalam berkarir, tapi juga menjalankan apa yang disampaikan yaitu long life education tadi, di mana beliau sambil bekerja bisa mencapai karir puncak di akademik yaitu menjadi profesor doktor. Ini menjadi contoh buat kita semua. Dan Pak Islam menghimbau kepada seluruh insan-insan muda di BPKH untuk serius bekerja dan belajar, mencontoh apa yang telah disampaikan oleh Prof. Bahrullah Akbar tadi. Demikian mungkin terakhir pernyataan dari Pak Yuslam Fauzi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini membawa berkah dan juga hikmah. Amin, ya Rabbal Alamin. Salah satunya yang saya catat tadi, Prof, mohon izin dan Bapak-Ibu sekalian, ada 2 yang masih saya ingat sekali, yaitu pertanyaan dari Pak Rahmat tadi, tepat dari SDM. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh kakak-kakak kita dari BPK, yaitu baik profesionalisme dan lain sebagainya, khususnya yang tadi disebutkan oleh Prof. Bahrullah terakhir, yaitu agar terus sekolah. Mudah-mudahan SDM BPKH dapat memfasilitasi pegawainya untuk sekolah lebih tinggi lagi dalam mencapai profesi. Mantap. Yang kedua, yang tadi. Sebentar dulu, Pak Bahrullah itu bayar sendiri, biaya sendiri sekolahnya. Ya, betul Wajib. Jadi tapi kalau BPKH bisa menyediakan lebih bagus ya, beasiswa untuk beberapa orang itu lebih bagus. Biasanya perusahaan selalu ada itu.
Ya, amin. Lo Mudah-mudahan bisa menyiapkan untuk apa CSR misalnya dari DAO. Ya, mungkin coba dipikirkan aturan mainnya untuk teman-teman di BPK bisa melanjutkan kursus studi segala macam Pak Yuslam. Pak Yuslam ini guru ngaji saya nih di Kuningan ini. Baik. Satu lagi tadi Prof, selain sekolahnya juga, pendidikannya juga, remunnya minimal sama dengan kayak. Garap.com. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat banyak Masuk gitu. kita ambil hikmah dari pertemuan pada pagi hari ini, terutama kesediaan Bapak untuk hadir dan juga memberikan motivasi menyemangati kita. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin. Juga mohon maaf Prof apabila dalam penyampaian kami, kemudian juga pengorganisasian acara ini dan juga pertanyaan tadi, banyak pertanyaan yang agak frontal dan mungkin agak liar Prof ya. Karena semata-mata ini kami ingin banyak belajar para kakak kandung kami BPK, namanya BPK. Mungkin kalau dulu BPK belum ada, BPK itu namanya juga BPK. Tapi karena ada BPK, jadi tambah H jadi dok, Prof ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini semua membawa berkah buat kita semua. Terakhir sebelum ditutup, izinkan saya membacakan pantun untuk Prof. Pak Barullah mau kasih pantun dulu, Pak Nuril. Jangan dulu, Pak. Atau Prof dulu pantun saya, nanti saya balas pantunnya. Balas-balasan coba. Saya duluan Pak Kepala, mohon izin. Iya. Pergi haji ke Baitullah. Masya Allah. Rukun Islam yang kelima. Kami haturkan terima kasih kepada Prof. Bahrullah atas motivasi yang syarat bermakna. Mantap. Cakep. Kita tunggu balasannya nih. Balasannya Pak Ridho. Kita bacakan doa penutup majelis saja. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan dan sekali lagi mohon maaf kalau saya banyak mengutip ayat-ayat padahal saya bukan ustadz. Demikian, terima kasih. Prof, satu lagi saya izin boleh? Satu, Prof. Profesor kan dari Jakarta tadi ya. Orang Jakarta memancing ikan. Ikan dimasak dalam kuali. Kemitraan BPK dan BPKH sangat berkesan. Semoga WTP diraih kembali. Begitu saya tambahin aja deh Pak pantunnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kita ketemu lagi. Amin. Kita ketemu di WTP. Sekali-sekali Pak Gito pantun. Adalah. Terima kasih Pak Profesor Barullah. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Terima kasih Luar biasa. Luar biasa Prof. Syukran jazilan, jazakallah khair. Terima kasih. Pak Pertama Pak Ahsanul, terima kasih Pak Dedi, terima kasih. Sama-sama Pak Kepala. Pak Dede, Pak Ahsanul bisa Bapak dari Pak Ahsanul, Pak Adik, Sidi. terima kasih. Oh, iya, Pak. Pak Dede. Terima kasih. Bapak Ibu Bu Novi. Ada Bu Terima Novi. kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Pak Nuril, terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin pamit Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih berarti. Menjalankan ibadah puasa. Ya, selamat puasa. Terima kasih izin live Bapak dan Ibu. Ya, Terima terima kasih. Aturnuhun. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Kadif, sukses. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Nuril. Ya, Ibu, makasih Bu Ati. Pantun terakhirnya itu mantap. Itu antara pantun sama doa. Amin, Pesan amin. sponsor itu, pesan sponsor. Sama ngarep. Bentar lagi Nuril ke Pak Acep Manipiro. Amin, amin. Siap, Ibu. Oke, thank you semua, izin leave. Ya, Waalaikumsalam. Pak Kepala, saya